Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan saya Iranya Adelia, Pratiwi Rahmawati, dan Stevi Meta Arepa. Akan menjelaskan tentang pengertian dan tujuan asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung atau perusahaan asuransi mengikatkan diri kepada pihak tertanggung atau yang mengasuransikan dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung. Dalam asuransi terkandung 4 unsur, yaitu 1. Pihak tertanggung yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak tertanggung sekaligus atau secara berangsur-angsur. 2. Pihak penanggung yang berjanji akan membayar sejumlah uang atau santunan kepada pihak tertanggung sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tak tertentu. 3. Suatu peristiwa yang tidak tertentu atau tidak diketahui sebelumnya. 4. Kepentingan yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tertentu. Dari sekian banyak perusahaan asuransi yang ada di Indonesia, dapat dikelompokkan menjadi 3 macam bidang usaha, yaitu sebagai berikut. A. Asuransi kerugian, misalnya asuransi kebakaran. B. Asuransi sejumlah uang, misalnya asuransi jiwa. C. Asuransi sosial, misalnya Taspen, Askes, dan Jam Sostek. Dilihat dari segi kepemilikannya, asuransi terbagi menjadi A. Asuransi milik pemerintah, B. Asuransi milik swasta nasional, C. Asuransi milik perusahaan asing, D. Asuransi milik campuran. Tujuan mengadakan asuransi dapat ditinjau dari dua segi, yaitu dari pihak tertanggung dan pihak penanggung. Bagi pihak tertanggung, tujuannya agar terhindar dari resiko kerugian yang lebih besar yang mungkin terjadi di kemudian hari akibat suatu musibah yang tidak dapat dipastikan. Adapun pihak penanggung, tujuannya adalah mengumpulkan iuran berupa uang premi dari para peserta yang digunakan untuk memberikan santunan kepada tertanggung yang terkena. Saya akan melanjutkan materi dari Irani Adelia. Materi yang akan saya bahas di sini adalah tentang prinsip-prinsip yang digunakan dalam asuransi. Jadi prinsip pertama yang digunakan dalam asuransi adalah insurable interest. Jadi yang dimaksud dengan insurable interest merupakan hal yang berdasarkan hukum yang mempertanggungjawabkan sesuatu hal yang beresiko yang berkaitan dengan keuangan. Hal ini diakui sah antara tertanggung dan yang dipertanggungkan dan dapat menimbulkan hak dan kewajiban tentang keuangan. Baiklah, selanjutnya yang kedua adalah utmost good faith atau etikat baik. Jadi yang dimaksud dengan etikat baik di sini adalah penetapan setiap suatu kontrak harusnya didasarkan dengan etikat yang baik antara penanggung dengan tertanggung dan memberikan seluruh informasi dengan etikat yang baik, baik berupa materi real maupun unmateri real. Berikutnya yang ketiga adalah ganti rugi. Jadi yang dimaksud dengan ganti rugi di sini adalah mengendalikan posisi keuangan tertanggung setelah terjadinya kerugian, seperti sebelum terjadi kerugian. Berikutnya yang keempat adalah proximate cause atau suatu sebab aktif yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian itu secara berantai atau berurutan yang diawali dari sesuatu yang baru atau independen. Berikutnya adalah subrogation. Yang dimaksud dengan subrogation adalah hal penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak yang telah mengakibatkan terjadinya kerugian.
Dan yang prinsip yang terakhir adalah contribution. Jadi yang dimaksud dengan contribution adalah suatu prinsip di mana penanggung berhak mengajak penanggung-penanggung lainnya yang memiliki tujuan yang sama untuk membayar ganti rugi kepada seseorang tertanggung, meskipun jumlah tanggungan masing-masing berbeda. Jadi itulah prinsip-prinsip yang digunakan dalam asuransi. Setelah dari prinsip-prinsip, saya akan menjelaskan dasar hukum asuransi. Dasar hukum asuransi adalah asuransi tidak disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Jadi asuransi termasuk ke dalam wilayah ijtihad atau pemikiran ataupun pendapat. Dengan demikian, jadi inilah prinsip-prinsip yang digunakan dalam asuransi. Setelah dari prinsip-prinsip, saya akan menjelaskan ke dasar hukum asuransi. Jadi, dasar hukum asuransi ini tidak ada di Al-Quran maupun di hadis. Jadi, asuransi termasuk ke dalam wilayah ijtihad yang merupakan pemikiran atau pendapat. Dengan demikian, ada ulama-ulama yang mengatakan bahwa asuransi ini haram, tetapi ada juga sebagian ulama yang membolehkan asuransi ini, asalkan tetap berpegang dengan ajaran Islam atau sesuai dengan syariat Islam. Jadi, kelompok ulama yang mengharamkan asuransi antara lain adalah Syekh Syahid As-Sabiq dan Syekh Yusuf Al-Qardawi. Mereka mengharamkan asuransi dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama adalah asuransi pada hakikatnya sama dengan judi. Kemudian, yang kedua, asuransi mengandung unsur-unsur riba. Dan yang ketiga adalah pada hakikatnya asuransi mengandung unsur-unsur ketidakpastian atau ketidakjelasan. Yang keempat, asuransi merupakan pemerasan atau eksploitasi. Karena mengapa? Apabila pemegang polis tidak sanggup membayar iuran preminya, maka premi-premi yang telah ia bayarkan sebelumnya akan berkurang bahkan hilang. Yang kelima adalah premi-premi yang sudah dibayarkan dan sudah terkumpul digunakan untuk usaha-usaha yang mengandung riba. Dan yang keenam adalah hidup dan mati manusia pada asuransi dijadikan seperti permainan. Seperti kita seakan-akan mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah alasan-alasan atau alasan-alasan yang dikemukakan oleh syekh-syekh berikut, dan mereka pun mengharamkan asuransi. Berikutnya adalah kelompok ulama Islam yang membolehkan asuransi seperti Syekh Abdul Wahab Khalaf dan Syekh Muhammad Yusuf Musa. Mereka membolehkan adanya asuransi dengan catatan mereka memberikan batasan atau rambu-rambu dalam melakukan asuransi tersebut sesuai dengan ajaran Islam dan berpegang teguh pada ajaran Islam. Ulama-ulama yang memperbolehkan asuransi pun mempunyai prinsip-prinsip tertentu. Antara lain, yang pertama adalah asuransi Islam harus berdasarkan penegakan nilai-nilai Islam dengan menghindari adanya unsur-unsur riba, manipulasi, dan eksploitasi. Itu yang pertama. Selanjutnya, yang kedua, asuransi dalam Islam harus berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak boleh hanya sebelah pihak. Selanjutnya, yang ketiga adalah memiliki prinsip saling menguntungkan kedua belah pihak, bukan hanya menguntungkan satu pihak saja. Selanjutnya, yang keempat adalah harus mengandung kepentingan umum. Apa yang dimaksud dengan kepentingan umum di sini? Yang dimaksud dengan kepentingan umum di sini adalah premi-premi yang telah dikumpulkan oleh pemegang polis asuransi. Premi-premi tersebut bukan untuk digunakan untuk mencari bunga atau riba, melainkan digunakan untuk kepentingan umat yang bersifat lebih produktif. Berikutnya, prinsip yang kelima adalah harus dijalankan dengan menggunakan sistem mudharabah. Yang dimaksud dengan sistem mudharabah adalah sistem bagi hasil antara pemegang polis dan perusahaan asuransi. Jadi inilah prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh ulama-ulama yang memperbolehkan asuransi. Jadi inilah materi yang akan saya sampaikan. Materi dari Prativi Rahmawati, asuransi yang Islami atau syariat. Terlepas dari silang pendapat para ulama yang telah dijelaskan, secara realistis masyarakat memang ada yang membutuhkan jasa asuransi.
Oleh sebab itu, jika asuransi konvensional masih dipandang haram atau paling tidak meragukan, hendaknya asuransi yang Islami harus didirikan sehingga kaum muslimin yang membutuhkan jasa asuransi memilih asuransi yang sesuai dengan syariat Islam. Asuransi yang Islami merupakan bentuk pengamatan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sebagai berikut. Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, yaitu diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah dari rumahnya. Akan tetapi, jika mereka pindah sendiri, maka tidak ada dosa bagimu, wali atau waris dari yang meninggal, membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Idealnya asuransi yang Islami memilih visi dan misi sebagai berikut. Yang pertama yaitu membangkitkan semangat gotong royong dalam membantu orang lain yang terkena musibah. Yang kedua, atas dasar jiwa dan semangat saling menolong antar sesama. Yang ketiga, menciptakan jalinan silaturahmi dan kekeluargaan di antara keluarga dan pengelola. Video penjelasan tentang asuransi. Apabila terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.